Kendari Jadi aslinya tanah merah ini, Bukit Teletabis Bombana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kareba, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi bersama The Pradiptas, dan video ini adalah lanjutan dari riding dan petualangan saya di Sulawesi Tenggara. Ikuti terus perjalanan saya di video ini, dan sebelum lanjut saya izin intro dulu ya teman-teman. Pagi ini saya awali dengan mempersiapkan motor dan memperbaiki holder HP. Karena di video saya sebelumnya holder HP saya sempat jatuh karena longgar. Sebagaimana pepatah mengatakan, di balik motor yang sehat terdapat rider yang tenang. Jadi sudah kebiasaan bagi saya untuk mengecek segala sesuatunya sebelum memulai perjalanan. Sudah mandi? Udah. Gantian saya kalau gitu. Setelah semua siap, seperti biasa kami pun briefing dan berdoa terlebih dahulu. Diberi kemudahan dan kelancaran dalam perjalanan. Amin. Semoga sehat dan sampai ke tujuan dengan selamat. Amin ya Rabbil Alamin. Ya, kemarin speednya sudah cukup bagus. Kita tahan, jangan terlalu ngebut-ngebut lah. Jangan terlalu Yang penting Saya iya. Oke, berdoa. Al-Fatihah. Kendari Jadi yes, akhirnya kita mengaspal lagi teman-teman. Kira-kira pukul setengah 10 kita meninggalkan Hotel Sultan Raja di Kolaka. Tujuan pertama kami adalah SPBU, karena tadi malam tidak sempat kami mengisi BBM karena SPBU-nya sudah tutup. Untuk menuju Kendari dari Kolaka sebetulnya paling dekat lewat Unaha teman-teman. Jaraknya hanya 160-an kilometer dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam. Tapi kami memilih lewat Bombana dengan jarak dan waktu tempuh 2 kali lipatnya, supaya tidak seperti trayek PT-PT. Kasih full ya? Iya. Selesai isi BBM, kami pun gas mengarah ke Pomala teman-teman. Jaraknya dekat, menurut papan penunjuk jalan sekitar 12 km dari Kolaka. Oke, kita jalan dulu, nanti dilanjut setelah kita sampai di Pomala. Lurus kan ya? Lurus. Iya. Kita lihat-lihat pabrikan tuh. Kita ada tiba-tiba emas mencelat gitu kan. Jadi kita kanan ya. Kanan. Nah ini aslinya tanah merah ini. Ya, teman-teman tidak salah lihat dan saya tidak sedang pakai filter kamera. Aspal di sini memang berwarna merah karena tertutup oleh tanah. Saat ini kita sudah berada di kawasan pabrik PT Antam di Pomala. Selama ini saya mengenal PT Antam itu adalah penambang emas, tapi ternyata di Pomala ini adalah tambang ferronikel teman-teman. Tidak jauh dari kawasan pabrik kita akan melewati semacam kawasan perumahan teman-teman. Bisa dilihat suasananya sangat rapi dan tertata. Warna merah di aspal ini sepertinya dari bekas-bekas roda kendaraan tambang ya teman-teman. Dan terlihat juga memang tanah di sekitar sini tuh warnanya merah tua. Saya pun membayangkan bagaimana licinnya jalanan di sini pada saat terkena air hujan. Aspal merah ini pun tidak hanya di sekitar kawasan pabrik ya teman-teman. Berkilo-kilometer jauhnya aspalnya masih tetap berwarna merah.
Sekarang kita sudah sampai di daerah pesisir nih teman-teman. Dan kemudian saya bertemu dengan antrian truk yang cukup panjang. Dari mengerem mendadak. Jalanannya sampai berlumpur tertutup tanah, mungkin karena jejak-jejak dari roda truk tersebut. Awalnya saya mengira truk-truk tersebut membawa material untuk penimbunan di sekitar pantai, supaya mengurangi atau mengantisipasi abrasi yang disebabkan oleh ombak air laut. Apalagi saya lihat jarak antara bibir pantai dengan jalanan itu cukup dekat. Tapi ternyata dugaan saya salah teman-teman. Truk-truk tersebut itu sedang mengantri untuk ditimbang. Kalau diperhatikan, truk-truk ini mengangkut batu gamping atau batu kapur ya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, puluhan truk parkir berjajar di pinggir jalan untuk mengantri ditimbang. Bukan ditimbang amal perbuatannya ya, tapi ditimbang muatannya. Saya nggak bisa bayangin sih kalau misalnya mereka ini jalan bersamaan. Pasti lalu lintas akan menjadi sangat chaos. Oh ya, teman-teman yang tahu batu-batu ini mau dibawa kemana dan dipakai untuk apa, boleh share di kolom komentar ya teman-teman. Nah, sekarang ini kita sudah sampai di Kecamatan Watubangga. Di Watubangga ini banyak terdapat objek wisata pantai ya teman-teman, dan kita memutuskan untuk break pertama di salah satu pantai, yaitu Pantai Kalomang. Sekarang di mana ini? Kalomang Beach. Di mana mau duduk Anda? Sini mau di? Oh itu dingin. Oh iya, di sini ada tulisannya. Kami pun beristirahat di salah satu gazebo, memesan es kelapa muda sambil menikmati suasana Pantai Kalomang yang ombaknya tidak terlalu besar. Setelah menghabiskan es kelapa muda dan cukup beristirahat, perjalanan pun kami lanjutkan kembali teman-teman. Oh, belum dipencet berarti, masih di belakang. Setelah semua peserta siap, kita pun lanjut gas lagi teman-teman. Tidak berapa lama kami melewati jalanan yang keren teman-teman. Pesisir pantai di sebelah kanan, kemudian deretan pohon kelapa di sebelah kiri. Tidak jauh dari situ, kita akan masuk ke gerbang Kabupaten Bombana. Kabupaten Bombana. Nah, sekarang kita sudah sampai di Lapangan Merdeka di Kecamatan Poleang. Dan bisa dilihat teman-teman, awan mendung sudah menunggu kita di depan. Kita kiri ya. Kemudian kita akan sampai di semacam danau kecil atau empang gitu ya. Terus jalanannya juga di sekitar sini sedang diperbaiki. Jadi kita jalan dulu aja, nanti akan saya lanjut di depan kalau ada yang menarik ya teman-teman. Awan di depan terlihat semakin gelap dan akhirnya hujan pun turun. Bukit Teletubbies Bombana. Saat ini kita berada di Bukit Teletubbies Bombana. Sebetulnya saya pengen sekali masuk ke area padang rumput di Bukit Teletubbies ini teman-teman. Tapi karena kondisinya hujan, kita pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan.
Sangat disayangkan ya teman-teman, padahal di sini itu pemandangannya keren banget. Saya pun berjanji di dalam hati, lain waktu kalau saya berkesempatan kesini lagi, saya harus bisa masuk ke padang rumputnya. Syukur-syukur kalau ada footage dari drone pasti akan lebih epic lagi teman-teman. Untuk sementara, kita nikmati dulu aja pemandangannya dari atas motor ya teman-teman. Ternyata cuaca di depan berubah drastis 180 derajat. Di sini panas terik walaupun tadi hujan lebat di Bukit Teletubbies. Saat ini kita sudah berada di ibu kota Kabupaten Bombana, yaitu di Kecamatan Rumbia. Kita akan break makan siang di sini sebelum lanjut ke Kendari. Di pertigaan Lameroro ini seharusnya kita belok ke kiri untuk menuju ke Kendari. Tapi karena kita mau mencari tempat makan dulu, jadi kita lurus dulu teman-teman. Akhirnya kita nemu tempat makan nih teman-teman, rumah makan Padang Goyang Lidah. Kita putuskan untuk break makan siang dan istirahat di sini. Dan sebetulnya ini sudah lewat dari jam makan siang ya teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 2 siang. Tapi kan prinsipnya lebih baik terlambat daripada tidak ya teman-teman, lapar nanti. Kami pun segera menghabiskan makan siang supaya tidak terlalu malam tiba di Kendari. Setelah selesai makan siang dan beristirahat, perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Tapi sebelumnya kami isi BBM dulu di SPBU Lameroro. BBM sudah penuh, saatnya kita gas lagi teman-teman. Nah, sekarang ini kita sudah sampai di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Taman nasional ini ditetapkan pada tahun 1989 dan memiliki luas lebih dari 1000 km persegi, teman-teman. Taman nasional ini melindungi ekosistem lahan basah Wallacea dan merupakan habitat bagi 155 jenis burung, yang 32 diantaranya adalah spesies burung langka. Karena statusnya sebagai taman nasional, maka kawasan di sini steril ya teman-teman. Bisa dilihat sama sekali tidak ada bangunan di wilayah ini. Kondisi jalannya juga bagus dan mulus, sehingga sangat nyaman melintas di sini sambil melihat-lihat pemandangan. Apalagi landscape-nya unik ya teman-teman. Ada padang ilalang yang luas atau biasa disebut dengan padang savana, kemudian area pepohonan dan juga padang rumput. Jadi kita nikmati dulu pemandangannya dari atas motor ya teman-teman. Bisa dilihat ekspresi bahagianya kita ketemu rute seindah ini ya teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berada di perempatan Tinanggea.
kita berbelok ke kanan menuju ke Kendari. Jaraknya masih ada sekitar 100-an kilometer menuju tujuan kita. Oke, kita nikmati dulu rutenya teman-teman, nanti saya lanjut lagi di depan. Somewhere in between what will and has been, it's a constant fight, oh my. But I'm not falling, even if I'm cooling a little. No, I'm not falling. When did I get lost in the middle of time? Beberapa jembatan di rute ini agak sempit ya teman-teman, jadi kita harus hati-hati pada saat berpapasan dengan kendaraan lain. Mendekati kota Kendari, rute jalanan berkelok-kelok dan agak gelap kalau malam karena minimnya penerangan. Di saat-saat seperti inilah lampu tambahan sangat berguna ya teman-teman. Alhamdulillah finish di Kendari, di Hotel Claro. Akhirnya kita finish di tujuan kita hari ini tanpa ada kendala dan gangguan yang berarti. Claro Kendari. Ditambah lagi dengan rute dan pemandangan yang indah di hari ini teman-teman. Saya sangat bersyukur dan sekarang waktunya kita beristirahat karena besok kita masih harus lanjut lagi dari Kendari menuju ke Kolaka Utara. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya di hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, saya play.